Bima, kau lihat sendiri kan? Darman menarik nafas panjang. Debu kain jarit yang tebal terasa menusuk dan tajam di tenggorokannya. Ia baru saja menyekai talase kaca yang sudah bersih untuk keempat kalinya. Sebuah ritual sia-sia untuk menyembunyikan kegelisahan yang memuakannya. Bima, yang duduk di lapak sebelahnya pedagang aksesoris perak yang hampir selalu ramai, menggeleng pelan sambil menyusun cincin akik di atas bludru merah. Sudah 3 hari, Man. Sejak lebaran usai, pasar ini mati suri. Baru 2 lembar jarit motif semen yang laku. Padahal kainmu itu bagus, paling halus di sini. 2 lembar? Darman mendesis. Suaranya tajam nyaris seperti pecahan kaca. Ia menunjuk tumpukan gulungan kain batik tulis yang menjulang di belakangnya. Tumpukan itu isinya modal 5 tahun usahaku. Anakku butuh biaya sekolah. Istriku sakit-sakitan. Obatnya makin mahal. Aku tidak butuh kata sabar lagi, Bim. Aku butuh kepastian. Bima menghentikan pekerjaannya. Matanya yang biasanya ramah kini menatap Darman dengan cemas. Man, jangan ngomong yang aneh-aneh. Pasar sepi ya wajar. Jangan sampai pikiranmu kotor. Jangan sampai kau... Bima tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi tatapannya sudah menjelaskan segalanya. Darman tertawa. Tawa yang kering dan pahit, tanpa ada kegembiraan. Kotor? Kau pikir aku ini baru kemari? Aku sudah sholat, sudah sedekah, sudah puasa Senin Kemis, sudah ku coba semua cara yang benar. Tapi lihat, Bim, lapakku ini, lapak kain jarit paling strategis di pasar induk. Sekarang tak ubahnya nisan. Dan kau, cincin akekmu itu laku terus, padahal isinya cuma batu. Batu, Darman, tapi caraku bersih. Kau ingat Pak Jarwo yang dulu lapaknya di seberangmu? Jantung Darman mencelos. Tentu saja, ia ingat Jarwo. Pedagang kelontong yang tiba-tiba kaya mendadak. Mengganti lapak reotnya dengan ruko 2 lantai di pinggir jalan raya. Lalu tak sampai setahun, seluruh keluarganya sakit parah secara bersamaan. Lumpuh, lidah kaku, hingga akhirnya lapaknya disita bank dan mereka menghilang. Aku cuma lelah, Bim. Darman berbisik. Suaranya kini melunak, tenggelam di antara hiruk pikuk suara pedagang sayur dan tukang parkir yang mulai bubar. Aku cuma lelah, Bim. Lelah berada di bawah bayangan tumbuhan hutang ini. Aku harus berhasil, harus. Kepastian yang dicari Darman datang 3 malam setelah percakapan itu. Melalui perantara seorang pria tua yang hanya dikenal dengan nama Mbah Karsa. Pria itu datang bukan ke pasar, melainkan ke rumah Darman di desa yang sepi. Setelah mendengar gumaman frustasi Darman yang diucapkan saat ia menyendiri di sungai belakang rumah. Malam itu sunyi. Bulan sabit tampak seperti kuku yang teriris di langit hitam. Darman telah menyiapkan sesajen sederhana di bawah pohon beringin tua di atas desa. Bukan untuk persembahan, hanya untuk menenangkan pikirannya yang kacau. Mbah Karsa muncul dari kegelapan. Tubuhnya dibungkus sarung lusuh yang baunya seperti tanah basah dan asap kemenyan yang sudah padam. Matanya yang cekung menatap Darman lurus terus. Pikiranmu gelisah, anak muda. Matamu dipenuhi bayangan jarit, tapi telapak tanganmu kosong, kata Mbah Karsa. Suaranya bergetar dan serak seperti gemerisik daun kering yang diseret angin. Darman tersentak. Ia tidak pernah memberitahu siapapun bahwa ia adalah pedagang bahan, kain, pedagang jarit. Siapa Bapak? Bagaimana Bapak tahu? Aku tahu yang kau butuhkan dan yang kau korbankan. Kain jaritmu itu butuh daya tarik. Daya tarik yang tidak bisa dibeli dengan modal atau strategi pasar biasa. Malam itu, Mbah Karsa menjelaskan tentang ritual pesugihan tali sukma yang tersembunyi di balik Gunung Sumbing. Ini bukanlah pesugihan kekayaan biasa. Entitas yang menghuni punden watu kembar yang Darman juluki
Siluman kalajengking emas hanya menerima satu jenis bayaran, pertukaran nyawa dalam garis darah. Setiap tumpukan jarit yang laku 100 gulung, satu kegembiraan dalam keluargamu akan dicabut. Jelas Mbah Karsa menggenggam segenggam pasir yang terasa dingin di tangan Darman. Bisa berupa kesehatan, kebahagiaan, atau yang paling sering, nyawa. Nyawa yang diambil itu akan menjadi tali, mengikat pembeli kepala kainmu, membuat mereka kembali lagi dan lagi seolah kain itu memanggil mereka. Jantung Darman berdebar kencang, memukul rusuknya dengan irama liar. Rasanya seperti ada tangan yang mencekik nafasnya, bukan karena takut, melainkan karena godaan yang sangat besar. Tumbalnya siapa, Mbah? Darman bertanya, suaranya tercekat. Ia mencoba menarik tangannya dari Mbah Karsa, tetapi genggaman pria tua itu begitu kuat, dingin, dan kaku seperti akar pohon. Siapa yang paling kau sayangi, Darman? Siapa yang paling sering kau temui? Siapa yang darahnya paling murni di matamu? Mbah Karsa tersenyum. Senyum itu tidak mencapai matanya. Itu adalah senyum bibir yang kering, hitam, dan penuh kerutan. Dia yang akan jadi pagar pembuka rezekimu. Kau hanya perlu menyebutkan namanya dalam ritual di punden. Darman menutup mata. Dalam gelapnya, ia melihat wajah-wajah istrinya yang lemah, anak laki-lakinya yang cengeng, adiknya Sastro yang selalu membantunya, dan kemudian ia melihat Risa. Risa, keponakannya yang berusia 6 tahun, putri dari adiknya, Sastro. Risa yang ceria, yang selalu mencium tangannya di pagi hari, yang paling sering menghabiskan waktu di lapaknya. Gadis kecil itu memiliki tawa yang berdering seperti lonceng perak. Dia adalah yang paling murni. Dia adalah yang paling dekat dengannya. Malam itu, Darman mengangguk. Dia tidak mengucapkan nama Risa dengan suara, tetapi bayangan wajah Risa yang tersenyum sudah cukup menjadi sebuah sumpah di hadapan Mbah Karsa dan kegelapan punden Watu Kembar. Ritualnya dilakukan pada malam Jumat Kliwon. Darman mengenakan kain hitam, diantar oleh Mbah Karsa melalui jalan setapak yang tidak pernah ia ketahui keberadaannya. Meskipun ia sudah tinggal di desa itu seumur hidupnya, udara terasa dingin. Dingin yang bukan berasal dari suhu, melainkan dari kehadiran yang menusuk tulang. Punden Watu Kembar ternyata hanyalah 2 batu besar yang berdiri tegak. Tingginya melebihi Darman, seolah-olah sepasang mata buta yang menatap ke langit. Di antara 2 batu itu ada sebuah celah sempit, dan di celah itulah Mbah Karsa meletakkan sesajen. Bunga 7 rupa, tumpeng kecil dengan ayam cemani hitam, dan yang paling membuat Darman merinding, selembar jarit batik tulis motif parang rusak yang telah direndam darah ayam dan diolesi minyak kasturi. Kain jarit itu, kain yang Darman jual, kini menjadi persembahan. Kau yang harus memanggilnya, Darman, bisik Mbah Karsa. Tangannya mendorong Darman mendekat ke celah batu. Darman merangkak, mendekat ke celah yang berbau apek, seperti lumut tua bercampur bau anyir yang samar. Ia memejamkan mata, memegang selembar uang logam yang telah dipanaskan oleh Mbah Karsa di api kemenyan. Aku Darman, pedagang kain jarit di pasar induk, memohon kepada Tali Sukma, berikan aku kepastian. Tarik semua pembeli, ikat jiwa mereka pada kainku, ambil, dan seterusnya. Saat kalimat itu selesai, Darman merasakan udara di sekitarnya mengental, berubah menjadi tekanan berat yang nyaris menghancurkan gendang telinganya. Kemudian, sebuah suara, bukan suara Mbah Karsa, bukan suara manusia, tetapi suara yang datang
dari dalam kepalanya, bergema, dingin, dan penuh janji. Diterima, ikatannya telah dibuat, kainmu akan memanggil mereka. Ketika Darman membuka mata, Mbah Karsa sudah tidak ada. Dua watu kembar itu tampak biasa saja di bawah cahaya obor yang meredup. Hanya ada rasa kaku di lidahnya dan dingin yang menusuk di hatinya. Hari pertama setelah ritual, Darman kembali ke pasar induk. Rasa takut bercampur mual membebani perutnya. Ia yakin akan terjadi sesuatu yang mengerikan, dan sesuatu memang terjadi. Pukul 10 pagi, ketika pasar biasanya baru mulai ramai, lapak Darman yang tadinya seperti nisan, kini dipenuhi orang. Bukan sekedar ibu-ibu yang ingin melihat-lihat, tetapi pedagang-pedagang besar dari luar kota, para tengkulak dari Kalongan dan Jogja, bahkan beberapa pengusaha konveksi muda yang biasanya hanya berurusan dengan pabrik, kini mendekatinya. Pak Darman, kain jarit kawung yang Bapak dapat dari Solo itu masih ada? Saya mau ambil 10 kodi. Saya lihat di mimpi saya, kain itu memanggil-manggil saya, kata seorang wanita gemuk yang dikenal Darman sebagai juragan grosir dari kota seberang. Permisi Pak, kain motif Sidomukti ini baunya seperti bau tanah basah yang dingin. Saya jadi kepengen memilikinya. Saya ambil semuanya yang ada di tumpukan itu, seru seorang pria muda. Matanya berbinar aneh, seolah terhipnotis oleh gulungan kain yang Darman tahu persis adalah kain biasa, tidak istimewa. Darman bekerja keras, bergerak seperti robot, melayani, menghitung, menerima uang tunai. Dalam waktu 6 jam, tumpukan jarit yang berisi modal 5 tahunnya habis ludes. Dia telah mencetak rekor penjualan yang tidak masuk akal. Uang tunai yang tebal memenuhi laci, tas, bahkan karung goni di bawah mejanya. Darman menghitung uang itu di malam hari, di bawah lampu minyak, dan bau uang tunai yang baru bercampur dengan aroma anyir yang samar, sama seperti bau di punden watu kembar. Kesuksesannya menarik perhatian semua orang, terutama Bima. Man, kau pakai parfum apa? Sampai semua pembeli itu seperti kesurupan kain jaritmu. Baru kali ini aku lihat pasar seperti ini. Bima menggeleng tak percaya sambil menunjuk karung goni yang dipenuhi uang. Darman hanya tersenyum kaku. Hanya keberuntungan, Bim. Mungkin doaku baru dijawab. Darman tahu itu bukan keberuntungan, itu adalah kepastian yang ia beli dengan sesuatu yang tidak bisa diuangkan. 5 minggu kemudian, Darman telah mengganti lapaknya dengan ruko permanen di pasar, menjadi juragan kain jarit terbesar, melayani pesanan dari seluruh Jawa Tengah. Namun, di tengah gemerlap uang dan kesibukannya, tragedi datang, dingin dan senyap, seperti janji yang harus ditepati. Itu dimulai pada hari Sabtu sore. Darman sedang membeli emas untuk istrinya ketika telepon dari adiknya, Sastro, masuk. Suara Sastro serak, penuh kepanikan. Kang, Risa Kang, cepat pulang. Risa, keponakan kecilnya, anak dari Sastro, mendadak sakit, bukan demam biasa. Ketika Darman tiba di rumah sakit, ia melihat Risa terbaring di ranjang. Kulitnya pucat pasi, seperti kertas yang direndam air. Bibirnya biru, dan ia menggigil hebat. Padahal suhu tubuhnya sangat panas. Dokter tidak menemukan penyakit spesifik. Hasil lab bersih, tetapi Risa terus memburuk. Yang paling mengerikan, Risa terus berbisik, tetapi tidak ada kata yang keluar. Hanya suara seperti gesekan serat kain, berulang-ulang. Seolah-olah seseorang sedang menggosok jarit kasar di dekat telinganya. Pak, Bapak Darman, ada yang memanggilku, Pak, bisik Risa. Matanya yang besar menatap ke sudut ruangan yang kosong, tepat di atas Darman. Darman mendekat, menggenggam tangan Risa yang dingin. Tiba-tiba, ia mencium aroma anyir yang samar, sama persis dengan yang ia cium di punden watu kembar. Aroma itu kini melekat pada tubuh Risa, pada selimutnya,
bahkan pada udara di ruang rawat. Saat itulah Darman teringat perkataan Mbah Karsa, "Dia yang akan jadi pagar pembuka rezekimu." Jantung Darman menciut. Dia tahu persis apa yang terjadi. Risa adalah tumbal pertama. Tumbal untuk 100 gulung kain jarit yang terjual dalam 1 hari itu. Air mata menetes di pipi Sastro dan istrinya. Tetapi Darman merasakan sensasi dingin dan aneh. Ada rasa takut yang luar biasa, rasa bersalah yang menusuk. Tetapi di bawahnya ada lapisan kekejaman yang baru lahir. Ini harganya. Ini kepastian yang aku minta. Darman kembali ke rumah sakit keesokan harinya, tetapi Risa sudah tiada. Ia meninggal di tengah malam dengan bisikan gesekan kain yang terus berlanjut hingga nafas terakhirnya. Di pemakaman, Darman berdiri tegak. Sastro, adiknya, menangis histeris. Darman tidak bisa menangis. Tubuhnya terasa mati rasa. Ia menatap ke langit dan bersumpah bukan kepada Tuhan, melainkan kepada entitas yang memberinya kekayaan itu. Setelah Risa meninggal, bisnis Darman semakin menggila. Pelanggan lama kembali, pelanggan baru datang. Semua seolah-olah ditarik oleh benang tak kasat mata. Uang melimpah. Darman membeli mobil baru, mengganti rumahnya dengan bangunan 2 lantai bergaya modern di pinggir kota. Ia menjadi dermawan dadakan di desa. Ia membayar semua utang Sastro dan mengirim adiknya itu pergi haji, berharap tindakan itu bisa menebus rasa bersalahnya. Namun, pesugihan tidak bekerja dengan kompensasi moral. Ia bekerja dengan perjanjian darah. Setahun setelah kematian Risa, Darman telah mencapai penjualan 1000 gulung kain jarit. Ia telah melewati batas tumbal pertama 10 kali lipat. Kekayaan itu memberinya ketenangan palsu. Ia mulai meyakinkan dirinya. Risa sakit karena takdir, bukan karena aku. Tetapi kebohongan itu tidak bertahan lama. Sastro kembali dari Mekah dengan kulit yang lebih gelap. Tetapi wajahnya tidak menunjukkan kedamaian, melainkan ketakutan yang mendalam. "Man, aku melihat Risa di Ka'bah. Dia berbisik padaku. Dia bilang, 'Ayah, Pak De Darman memanggilku pulang. Kayaknya ingin lebih banyak teman.'" Darman menepisnya sebagai halusinasi pasca perjalanan jauh. Namun 2 minggu kemudian, Sastro mulai menunjukkan gejala yang sama dengan Risa. Awalnya Sastro hanya kelelahan, kemudian demam tinggi yang tidak bisa diturunkan. Puncaknya, kulit Sastro mulai mengeluarkan bintik-bintik merah kehitaman, seperti sisa pembakaran yang dingin, muncul di punggungnya. Saat Darman menjenguk adiknya di rumah, ia melihat Sastro terbaring di kasur. Tubuhnya kurus kering, tetapi perutnya membuncit seperti tidak wajar. Matanya merah, tetapi ia tidak berteriak. Ia hanya berbisik, "Man, kainmu itu, di dalamnya ada wajah-wajah orang. Mereka berbisik, Man. Mereka bilang, aku ini gantinya Risa. Mereka bilang, kau akan jadi kaya raya, tapi kau akan sendirian." Sastro menangis, tetapi Darman tidak. Ia hanya berdiri di ambang pintu, merasakan dinginnya ubin keramik yang mewah di rumah barunya. Ini tumbal kedua. Seseorang yang Darman kirim haji, kini harus membayar utang jiwanya. Darman mundur perlahan, menutup pintu kamar adiknya. Ia tidak memanggil dokter, tidak memanggil ulama, tidak memanggil siapapun. Dia hanya berdiri di ruang tamu, di samping etalase kaca yang berisi jarit-jarit termahalnya, yang kini tampak berkilauan di bawah lampu kristal. Di dalam pantulan kaca etalase itu, Darman melihat bukan hanya bayangannya, tetapi bayangan yang samar, bayangan hitam, tinggi, dengan mata merah menyala, berdiri tepat di belakangnya. Itu bukan Mbah Karsa, tetapi sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan lebih dingin. Siluman kalajengking emas. Itu menatapnya, dan Darman tahu entitas itu tidak marah, entitas itu senang.
puas. Darman dengan tangan gemetar meraih karung berisi uang tunai yang baru ia bawa dari pasar. Uang itu terasa dingin dan berat, seperti batu nisan di dalam genggamannya. Ia memeluk karung itu erat-erat. Aku harus kaya, Sastro. Kalian tidak akan menderita sia-sia. Aku akan menanggung ini sendirian. Aku akan menjamin masa depan anakku. Aku tidak boleh berhenti. Darman bergumam pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Sastro meninggal. Penyebab kematiannya di label rumah sakit hanya ditulis gagal organ multiple. Tetapi Darman tahu penyebab sebenarnya. Kekejaman Darman kini telah membeku. Ia tidak lagi peduli dengan rasa bersalah. Ia hanya peduli dengan kelangsungan bisnisnya. 2 tahun berlalu. Darman adalah raja kain jarit. Ia telah menumbalkan Risa dan Sastro. Dan ia tahu tumbal ketiga akan segera datang. Ia bisa merasakannya. Bau anyir samar itu kini tidak hanya ada di rumah sakit atau di rumah Sastro, tetapi di mana-mana. Di kantor barunya, di mobil mewahnya, bahkan di sehelai kain jarit yang ia pegang. Istrinya, Surti, yang dulu sakit-sakitan, kini mulai membaik. Anehnya, semakin parah tumbal yang diambil, semakin membaik kondisi Surti. Darman berpikir, mungkin tumbal ini juga membawa berkah fisik untuk yang tersisa. Namun, keberuntungan Surti tidak bertahan lama. Ia mulai terganggu. Surti mulai mendengar suara di malam hari. Suara seperti tawa seorang anak kecil, Risa, bercampur rintihan seorang pria dewasa, Sastro. Suara-suara itu datang dari tumpukan jarit yang Darman simpan di gudang. Suatu malam, Darman terbangun karena teriakan istrinya. Ia berlari ke gudang, di mana Surti sedang merobek-robek tumpukan kain jarit yang paling mahal. Matanya liar dan dipenuhi ketakutan. Darman, di dalamnya ada mereka. Mereka berbisik padaku. Mereka bilang, giliranmu akan datang jika dia berhenti menjual. Surti menjerit. Jarinya terluka karena kain yang ia cakar. Darahnya menetes membasahi jarik batik tulis yang Darman banggakan. Darman memeluk istrinya, memaksanya untuk tenang. Bau anyir itu sangat kuat malam itu, membuat Darman mual. Darman tidak memanggil dokter, dia tahu obatnya. Pagi itu Darman pergi ke kantornya dan memerintahkan karyawannya untuk segera mencetak spanduk besar-besaran. Obral besar, diskon 50% untuk semua jenis kain jarit, stok terbatas. Dia harus menjual, dia harus terus mengikat jiwa pembeli, agar tali sukma tidak menuntut lagi dari garis keturunan yang tersisa. 1 bulan obral besar, Darman berhasil menjual 3.000 gulung kain jarit. Uangnya melimpah, tetapi gudangnya kosong. Tuntutan siluman kalajengking emas seharusnya terpuaskan untuk waktu yang lama. Istrinya Surti mulai tenang. Surti tidak lagi mendengar suara, tetapi ia tidak lagi berbicara. Ia hanya menatap kosong ke dinding. Tubuhnya sehat, tetapi jiwanya telah pergi. Darman tidak peduli. Ia hanya melihat angka-angka di rekening banknya. Suatu malam, Darman duduk di ruang kerjanya yang luas, dikelilingi oleh kemewahan. Ia sendirian, istrinya ada di kamar, bisu dan kosong. Anaknya sedang belajar di luar kota dengan biaya penuh dari Darman. Kerabatnya yang lain telah menjauhinya, takut pada kutukan yang menyelimuti keluarga Darman. Ia mencapai kesuksesan yang ia dambakan. Ia mendapat kepastian. Namun tiba-tiba, bau anyir yang selama ini hanya samar, kini menjadi sangat kuat, menusuk hidung dan paru-parunya. Darman bangkit, melihat bayangan di sudut ruangan. Bukan bayangan siluman kalajengking emas, tetapi bayangan Darman sendiri. Bayangan itu tinggi, kurus, dengan mata merah menyala. Bayangan itu perlahan berjalan, menjauh dari Darman yang asli, menuju ke jendela kaca yang besar.
bayangan itu berhenti dan menunjuk keluar. Di luar jendela, di tengah malam buta, Darman melihat ada kerumunan orang. Mereka berdiri diam menatap rumahnya. Mereka semua adalah pembeli kain jaritnya, juragan grosir, tengkulak, pengusaha konveksi. Mereka menatap kosong, tanpa ekspresi, seperti boneka. Di tengah kerumunan itu, Darman melihat 3 sosok kecil. Risa yang tersenyum jahat, Sastro yang berlumuran bintik hitam, dan di samping mereka, Surti yang pucat, menunjuk Darman dengan jari kaku. Bayangan Darman di kaca berbalik, menghadap Darman yang asli. Suara dingin, penuh janji dan teror, kembali bergema di kepala Darman. Tumbal, kau pikir ini semua gratis? Kainmu laku, karena mereka terikat. Tapi jika mereka terikat padamu, kau juga terikat pada mereka. Bayangan Darman itu kini berjongkok dan mulai merobek-robek jarit batik tulis yang Darman kenakan di tubuhnya. Merobeknya dengan kuku yang panjang dan hitam. Darman menjerit, tetapi tidak ada suara yang keluar. Di luar, kerumunan pembeli kain jarit itu mulai bergerak, berjalan serempak menuju gerbang rumah Darman. Mereka tidak datang untuk membeli, tetapi untuk menagih kembali jiwa mereka yang telah diikatkan pada Darman melalui setiap lembar kain jarit yang laku keras. Darman sang raja kain jarit kini terkunci di dalam rumah mewahnya. Ia telah menjadi kaya, ia telah mendapatkan kepastian, tetapi ia telah menjual jiwanya sendiri, yang kini terikat pada setiap benang di setiap lembar kain jarit yang ia jual. Dan para tumbal, Risa, Sastro, Surti, kini menjadi pagar pembatasnya, menjaga agar Darman tidak bisa lari dari janji yang ia buat. Di gudang kosong, di mana Darman menyimpan uang hasil obral besar, ia mendengar suara gesekan kain yang sangat keras memanggilnya. Darman tahu, kengeriannya baru saja dimulai. Ia bukan hanya pedagang yang mencari tumbal, ia adalah barang dagangan yang menunggu untuk ditebus. Bima, si pedagang perak dan akik, tak pernah bisa menyingkirkan Darman dari pikirannya. Setelah kematian Sastro dan kabar bisu istrinya, Surti, Bima tahu ada yang salah. Kesuksesan Darman bukan lagi keberuntungan. Itu adalah penyakit gaib yang menular. Setiap helai kain Darman yang berkilauan di etalase barunya terasa seperti jerat kematian yang dingin. Sore itu Bima menutup lapaknya lebih awal. Ia menyusuri jalanan terpencil menuju desa di kaki bukit, mencari seorang pria yang reputasinya murni dan ilmunya tinggi, Pak Harjo. Pak Harjo, seorang pria berusia 50-an dengan sorot mata yang teduh namun tajam. Udara di sekitarnya terasa bersih dan berat, berbeda dengan udara pasar Darman yang selalu terasa anyir dan menyesakkan. Silakan duduk nak Bima, sambut Pak Harjo tanpa perlu Bima menjelaskan tujuannya. Aku sudah menunggu. Energi kegelapan yang dibawa temanmu itu sudah terlalu pekat, bahkan sampai ke sini. Bima menceritakan semuanya. Lapak yang mendadak laku keras, kematian Risa dan Sastro yang misterius, hingga Surti yang menjadi bisu. Pak Harjo mendengarkan dengan mata terpejam, sesekali mengangguk. Ketika Bima selesai, Pak Harjo membuka matanya. Pandangannya lurus, seolah menembus Darman, punden watu kembar, hingga ke siluman kalajengking emas. Yang Darman lakukan adalah pesugihan tali sukma. Jelas Pak Harjo, suaranya pelan tapi berwibawa. Perjanjian darah yang mengikat jiwa pembeli pada barang dagangan. Setiap nyawa garis darah Darman yang dicabut menjadi energi pengikat. Bima gemetar. Tapi, apakah ini akan terus berlanjut? Siapa lagi yang akan jadi tumbal? Pak Harjo tersenyum getir. Senyum itu mengandung kesedihan yang mendalam. Tumbal utama bukan keluarganya Bima. Tumbal utama yang dipersiapkan Mbah Karsa sejak awal adalah Dharma sendiri. Bima tersentak, nafasnya tercekat. Apa maksud Bapak? Mbah Karsa, si dukun tua yang mengantar Darman, adalah hamba dari siluman kalajengking emas. Siluman itu tidak hanya haus nyawa, tetapi juga haus kekuatan. Nyawa murni keluarga Darman
Risa Sastra Surti digunakan untuk mengikat Darman. Tapi Darman sendiri, dia adalah tumbal yang paling berharga. Pak Harjo mengambil sehelai daun sirih dari nampan. Mbah Karsa menggunakan nyawa Darman untuk dua tujuan. Pertama, sebagai persembahan tertinggi untuk memperkuat siluman itu. Dan kedua, untuk memperkuat ilmu hitam Mbah Karsa sendiri. Darman adalah alat, bukan pelanggan. Setelah Darman berhasil kaya, jiwanya akan menjadi pilar gaib untuk Mbah Karsa, membuat pria tua itu tak terkalahkan. Bima merasa pusing. Persahabatan mereka, kepeduliannya pada Darman, kini meledak menjadi kemarahan dan rasa kasihan yang luar biasa. Darman bukan hanya korban pesugihan. Ia adalah bidak catur yang sedang menunggu dihancurkan. Pak Harjo, saya tahu Darman salah, tapi dia teman seperjuangan saya. Saya mohon putuskan perjanjian terkutuk ini sebelum jiwanya benar-benar direnggut. Bima berlutut, matanya memohon. Pak Harjo menghela nafas panjang, menatap langit-langit. Memutus tali sukma berarti melawan Mbah Karsa di alam gaib. Dan yang terpenting, melawan siluman kalajengking emas di sarangnya. Itu pertarungan hidup dan mati, Bima. Saya siap membantu apapun, Pak. Pak Harjo mengangguk. Keputusannya telah bulat. Baik, malam ini kita akan menuju Punden Watu Kembar. Aku akan melakukan raga sukma. Kau harus menjagaku. Jangan biarkan api kemenyan padam. Dan jangan biarkan ada makhluk hidup menyentuh ragaku. Di tengah kegelapan pekat, Bima dan Pak Harjo tiba di Punden Watu Kembar, tempat Darman mengikat janji. Udara terasa lebih dingin dan berat dari biasanya, seolah seluruh kekuatan jahat telah berkumpul di sana, menunggu. Pak Harjo meletakkan tikar pandan, menyalakan 3 batang dupa, dan mulai melafalkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suara Pak Harjo bergetar, tetapi penuh keyakinan. Ia memberi Bima sebuah keris tua dan berpesan, ini hanya untuk pertahanan fisikmu, jangan gunakan untuk menyerang. Fokusmu adalah menjaga ragaku, apapun yang kau lihat, abaikan, jangan bicara. Bima menggenggam keris itu, dinginnya logam menenangkan kegugupannya. Ia menatap Pak Harjo yang kini duduk bersila, matanya terpejam, nafasnya melambat hingga nyaris tak terdengar. Perlahan, tubuh Pak Harjo mulai memancarkan cahaya redup, tipis seperti asap. Kemudian dengan sentakan halus, cahaya itu meninggalkan raganya, berdiri tegak di depan Bima. Itu adalah sukma atau jiwa dari Pak Harjo, tampak persis seperti dirinya, tetapi transparan dan bercahaya. Jiwa Pak Harjo melayang menuju celah sempit di antara 2 watu kembar, tempat di mana ikatan Darman dibuat. Begitu melewati celah batu, Pak Harjo mendapati dirinya berdiri di sebuah dataran yang tandus dan gelap. Tanah diinjaknya terasa lengket, seperti tanah liat basah yang dicampur darah kering. Di kejauhan, Gunung Sumbing tampak seperti tengkorak raksasa yang menatap kosong. Tepat di depannya, di atas sebuah altar batu yang dipenuhi sisa-sisa sesajen Darman, duduklah Mbah Karsa. Mbah Karsa tidak lagi terlihat tua dan lusuh. Di alam gaib, ia tampak seperti raksasa keriput. Kulitnya hijau kehitaman, matanya memancarkan api ungu, dan tubuhnya dibungkus oleh kain jarit yang Darman jual, bergerak-gerak seperti ular. Harjo, suara Mbah Karsa menggelegar, merobek keheningan. Kau terlalu ikut campur. Ini adalah perjanjian yang telah diikat dengan darah. Darman adalah tumbal terakhirku, tumbal paling sempurna untuk memperkuat diriku. Jiwa Darman bukan milikmu, Karsa, balas Pak Harjo. Suaranya tenang, memancarkan aura putih keemasan. Kau hanya memanfaatkan keserakahan seorang teman untuk kejahatanmu. Aku datang untuk memutus rantai tumbal ini. Pertempuran pun dimulai. Mbah Karsa tertawa, tawa yang terdengar seperti ratusan jarum yang bergesekan. Ia mengayunkan tangannya, dan dari kain jarit yang membalut tubuhnya, melesatlah 3 bayangan pekat. Bayangan pertama, sosok anak kecil, risah, yang matanya bolong dan mulutnya menjerit tanpa suara.
menabrak perisai cahaya Pak Harjo. Jeritan tak bersuara risa itu terasa seperti tusukan pasukan es di telinga spiritual Pak Harjo. Bayangan kedua, sosok Sastro yang tubuhnya bengkak dan mengeluarkan bintik hitam, menyerang dengan tangan yang kaku. Tubuh Sastro yang sudah menjadi energi tumbal, kini menjadi senjata Mbah Karsa. Bayangan ketiga, sosok Surti yang menatap kosong, mencekik Pak Harjo dengan bayangan kain jarit yang terbatas, mengikatnya dengan benang-benang hitam. Pak Harjo menahan serangan dengan mantra perlindungan. Kau memanfaatkan kemurnian mereka. Lepaskan ikatan mereka, Karsa. Tidak akan. Mbah Karsa menyerang dengan tumpukan jarit gaib. Lihat Harjo, Darman sendiri telah datang untuk menyambut takdirnya. Di belakang Mbah Karsa, Darman muncul. Bukan Darman yang sebenarnya, melainkan Sukma Darman yang terikat. Ia tampak tinggi, kurus, dengan mata merah menyala, persis seperti bayangan yang dilihat Darman di cermin. Sukma Darman diikat oleh tali sukma, tali yang terbuat dari benang jarit hitam dan tebal, melilit lehernya hingga ke jantung. Tiba-tiba bumi di punden watu kembar bergetar hebat. Celah di antara dua watu kembar terbuka lebar, memuntahkan bau anyir yang luar biasa, bau yang berasal dari kekayaan Darman. Dari kegelapan celah itu muncul kepala raksasa. Tubuhnya diselimuti lapisan kulit emas yang keras, dan ekornya yang panjang melengkung. Di ujungnya terdapat sengat yang berkilauan bagaikan emas murni, siluman kalajengking emas. Siluman itu memiliki mata yang sangat besar, memancarkan nafsu dan keserakahan. Ia menatap Darman yang terikat dan kemudian menatap Pak Harjo. Kau mengganggu hidanganku, manusia. Suara siluman itu bukan gemuruh, melainkan bisikan tajam yang bisa memotong daun telinga. Tumbal telah siap. Jiwa Darman adalah inti kekuatan tali sukma. Tinggalkan tempat ini, atau nyawamu akan kuikat pada sehelai kain jari Darman yang tersisa. Mbah Karsa tertawa puas. Ia kini memiliki dukungan dari entitas penguasa. Ia mengirimkan serangan akhir. Jarit-jarit tumbal yang mengikat Sukma Darman melesat ke arah Pak Harjo. Pak Harjo tahu ia tidak bisa mengalahkan Mbah Karsa dan siluman secara bersamaan. Ia harus memutus tali ikatan Darman. Ia mengumpulkan semua energinya, memvisualisasikan seluruh doa kesucian. Putus ikatan darah dan janji palsu, Pak Harjo berteriak. Cahaya putih Pak Harjo berubah menjadi pedang energi. Ia melompat melewati serangan Mbah Karsa dan menebas tepat pada tali sukma yang melilit Sukma Darman. Di punden watu kembar, Bima melihat tubuh Pak Harjo tiba-tiba kejang hebat. Urat lehernya menonjol dan keringat dingin membanjiri wajahnya. Bersamaan dengan itu, dari celah dua watu kembar, terdengar jeritan yang memekakan telinga. Bukan jeritan manusia, tetapi jeritan ribuan serat kain yang ditarik hingga putus. Bima mencium bau anyir yang begitu kuat hingga ia hampir muntah. Tiba-tiba, api di dupa yang ia jaga meletup ke udara. Tali Sukma Darman putus. Sukma Darman yang tadinya berkilauan merah kini jatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar, tetapi ikatan di lehernya hilang. Mbah Karsa berteriak murka. Tidak! Tubuhnya yang raksasa menyusut. Jarit-jarit yang membalutnya terjatuh, tampak kusam dan busuk. Siluman kalajengking emas menggeram. Kepalanya yang keemasan gemetar, dan ekornya mengayun liar, menghantam daratan tandus, menciptakan retakan besar. Kau telah membayarnya dengan harga yang mahal, Harjo, teriak Mbah Karsa. Suaranya kembali serak seperti semula. Ia menunjuk ke arah Sukma Darman yang tergeletak. Tumbalmu sudah bebas dari tali sukma, tetapi Darman tidak akan pernah bebas dari karma yang ia tanamkan. Dan lihat ragamu, Harjo, tubuhmu telah membayar harganya. Siluman kalajengking emas melesat dengan cepat, mengarahkan sengatannya ke arah Sukma Darman, mencoba merebut kembali jiwa itu sebelum benar-benar bebas. Pak Harjo yang kelelahan menggunakan sisa kekuatannya untuk mendorong Sukma Darman keluar dari punden. Kembali Darman, kembali ke ragamu. Sukma Darman yang masih bingung
melayang keluar dari celah Watu Kembar, kembali ke raganya yang terikat di rumah mewah. Pak Harjo tidak punya waktu, ia harus keluar, tetapi Mbah Karsa berdiri di depan celah menghalangi. "Tidak ada yang keluar dari perjanjianku tanpa bayaran, Harjo." Siluman kalajengking emas melompat menahan Pak Harjo. Dalam sepersekian detik sebelum siluman itu bisa menahan, Pak Harjo menerobos, tetapi ia terlambat. Sengat emas siluman itu berhasil menyerempet bahu kiri Pak Harjo. Pak Harjo menjerit kesakitan. Rasa dingin yang membakar menjalar di bahu sukmanya. Ia tidak menoleh. Ia terbang menuju raganya di alam nyata. Bima menyaksikan tubuh Pak Harjo tersentak lagi. Kali ini lebih parah, dengan sebuah kejang terakhir. Saat itulah Bima melihat cairan hitam pekat merembes keluar dari pori-pori bahu kiri Pak Harjo yang terbaring. Pak Harjo membuka mata. Ia terengah-engah, tubuhnya lemah. "Pak Harjo, apakah kita berhasil?" tanya Bima, panik melihat cairan hitam itu. Pak Harjo mengangguk samar, memaksakan senyum yang penuh kesakitan. Tali sukma Darman sudah putus, tapi Darman harus menebus perbuatannya. Mbah Karsa dan siluman itu masih kuat. Perjanjiannya putus, tetapi karmanya masih mengikatnya. "Lalu apa ini, Pak? Cairan hitam di bahu Bapak?" "Hadiah perpisahan dari kalajengking emas," bisik Pak Harjo, suaranya serak. Ia menuju ke arah desa, ke rumah mewah Darman yang baru. "Kita telah menyelamatkan Darman dari tumbal Mbah Karsa, Bima. Tapi Darman harus menyelamatkan dirinya sendiri dari kutukan kainnya. Dan itu jauh lebih mengerikan." Pak Harjo kembali terbatuk, dan cairan hitam itu terus mengalir dari bahunya. Bima menatap ke arah rumah Darman. Malam itu, di tengah kegelapan yang pekat, sebuah jeritan panjang dan putus asa terdengar dari kejauhan. Jeritan Darman yang kini benar-benar sendirian, tanpa tumbal dan tanpa perlindungan, menghadapi konsekuensi dari kekayaannya. Pagi hari, setelah ritual di Punden Watu Kembar, Bima kembali ke rumah Pak Harjo. Pak Harjo terbaring lemah, bahu kirinya dibalut kain putih yang tebal, namun sorot matanya kembali jernih. "Kita menang, Bima," kata Pak Harjo. Suaranya kini tenang. "Kita memutus ikatan yang akan menjadikan Darman tumbal terakhir Mbah Karsa." Mbah Karsa kini kehilangan pilar kekuatannya, dan siluman kalajengking emas kehilangan mangsa utamanya. Tapi Darman, Bima menelan ludah, masih teringat jeritan putus asa yang ia dengar semalaman. Tapi Darman dan Surti istrinya, Surti, ikatan jiwanya terlepas. Begitu tali sukma terputus, jiwanya bebas. Dia akan segera kembali normal. Walau mungkin ingatannya akan trauma itu tetap ada. Jelas Pak Harjo. Sedangkan Darman, dia selamat dari kematian sebagai tumbal. Namun dia tidak selamat dari hukum karma. 2 hari setelah tali sukma terputus, pasar induk menjadi saksi atas keruntuhan yang jauh lebih cepat daripada kenaikan Darman. Para pembeli yang dulu datang seolah terhipnotis oleh kain Darman, kini tiba-tiba sadar. Seorang juragan grosir yang pernah membeli 100 kodi kain Darman datang ke ruko mewah itu dengan mata yang dipenuhi kemarahan, dingin. "Darman, aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kain-kainmu itu tidak laku sama sekali. Setiap kali aku mencoba menjualnya, pelanggan lari. Rasanya seperti aku membawa mayat yang dibungkus kain," teriak juragan itu, melempar karung penuh kain jarit busuk ke etalase Darman. Satu persatu semua pelanggan Darman melakukan hal yang sama. Mereka tidak lagi terikat pada kain itu dan mereka menuntut uang mereka kembali. Mereka melihat kembali pembelian mereka yang tidak masuk akal dan menyadari bahwa mereka telah dirampok secara mental. Dalam waktu seminggu, kekayaan Darman menguap seperti embun di bawah terik matahari. Ruko mewah yang baru dibelinya harus dijual untuk menutupi hutang dan mengembalikan modal para pembeli yang menuntut ganti rugi. Mobilnya, perhiasan istrinya, dan semua aset yang ia beli dengan uang pesugihan lenyap tak bersisa. Darman jatuh sakit.
bukan sakit biasa, melainkan penyakit yang tidak dapat didiagnosis oleh dokter. Tubuhnya kurus kering, demam tinggi yang turun naik, dan yang paling mengerikan, ia selalu menggumamkan nama Risa dan Sastro, dan terus mencium bau anjir yang hanya ia sendiri yang bisa menciumnya. Tubuhnya adalah medan perang spiritual, tempat sisa-sisa energi kotor siluman kalajengking emas ditarik keluar. Darman sedang membayar hukuman atas perbuatannya. Ironisnya, saat Darman terbaring tak berdaya di tempat tidur, Surti, istrinya, perlahan mulai pulih. Surti bangun dari bisunya. Ia mulai berbicara, walau suara pertamanya adalah tangisan. "Mas Darman, aku melihat Risa. Dia memanggilku pulang, tapi sekarang dia sudah tidak ada di sini lagi," bisik Surti. Matanya kini dipenuhi kesedihan, bukan lagi kekosongan. Kesembuhan Surti adalah bukti nyata bahwa ikatan Darman telah terputus. Nyawanya bebas dan ia dikembalikan ke alam normalitas, tetapi tidak pada kemewahan. Surti dengan setia merawat suaminya yang kini telah kehilangan segalanya kecuali dirinya. 6 bulan berlalu. Darman setelah menjual seluruh asetnya terpaksa kembali ke rumah lamanya di desa. Bima yang mendengar kabar itu datang mengunjunginya. Ia membawa sekantong jeruk dan sebungkus nasi pecel. Rumah Darman tampak usang, tanpa kemewahan, tetapi terasa damai. Surti menyambut Bima di pintu. Senyumnya kini sederhana dan tulus. "Terima kasih sudah datang, Bim," kata Surti. Bima masuk ke kamar. Di sana, Darman terbaring di kasur kayu sederhana. Tubuhnya masih kurus, tetapi demamnya sudah tidak setinggi dulu. Ia tampak tua, lebih dari usianya yang sebenarnya. Dengan tatapan mata yang dipenuhi penyesalan mendalam. "Bima," Darman berbisik. Air mata mengalir di pipinya. Aku menyesal, Bim. Aku menjual segalanya untuk mendapatkan kepastian, dan kini aku tidak punya apa-apa." Bima duduk di tepi ranjang. Ia mengelus bahu Darman dengan lembut. "Kau tidak kehilangan segalanya, Man," kata Bima. Menunjuk Surti yang kini duduk di samping Darman, menyeka keringat di dahinya. "Kau kehilangan kekayaan palsu, tapi kau mendapatkan kembali jiwamu dan istrimu. Pak Harjo bilang, kau sudah bebas dari tumbal. Kau hanya perlu menjalani sisa hukumanmu di dunia ini, Man. Jalani karmamu." Darman menatap Surti. Istrinya tersenyum. Senyum yang tidak dibeli dengan uang pesugihan, tetapi dengan pengorbanan dan penebusan dosa. Aku akan mencari cara yang bersih untuk menghidupi keluargaku, Bim. Aku berjanji." Bima mengangguk. Ia tahu Darman telah kembali ke titik nol, tetapi kali ini ia kembali dengan kesadaran dan tanpa jeratan gaib. Kisah tentang Darman si Raja Kain Jarit pun berakhir. Lapaknya di pasar induk kini ditempati pedagang lain yang berjualan dengan jujur, bahkan rasa menghilang. Takut akan balas dendam siluman kalajengking emas, Pak Harjo melanjutkan hidupnya, melayani orang-orang yang tersesat dengan proses penyembuhan akibat serangan astral di bahu kirinya sebagai pengingat akan pertempuran melawan kegelapan. Dan Darman, ia mulai hidupnya dari awal. Ia telah kehilangan kesuksesannya yang instan, tetapi ia telah mendapatkan kembali normalitas yang sesungguhnya. Normalitas yang tidak berbau anyir, tidak menuntut tumbal, dan tidak mengikat jiwa siapapun. Ia harus kembali berjuang, menjual kain jaritnya dengan susah payah. Tetapi setidaknya, setiap lembar kain yang laku kini adalah hasil dari keringatnya sendiri. Penjualan mereka memang tidak meledak, tetapi konsisten. Uang yang masuk bersih dari rasa bersalah. Sedikit demi sedikit, mereka mulai menabung. Darman bisa memperbaiki atap rumah yang bocor, dan Surti dapat kembali membeli buku sekolah yang layak untuk anak-anak. Keterpurukan ekonomi yang sempat merenggut senyum mereka perlahan-lahan tergantikan oleh rasa syukur dan optimisme. Selesai. Demikianlah kisah Pak Harjo yang ditulis oleh Mas Rian dalam judul Pesugihan Tali Sukma Siluman Kalajengking Emas. Terima kasih Mas Rian. Terima kasih teman-teman. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.